Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eka Lestari di sini. Hari ini kita belajar mengenai jenis-jenis leasing. Nah, yang pertama itu dinamakan adalah capital lease. Capital lease ini kebanyakan berasal dari lembaga keuangan, di mana nasabah ataupun lease itu dapat menentukan barangnya sendiri ataupun untuk menentukan berapa modal yang diberikan. Nah, setelah proses tersebut seorang nasabah menentukan barang ataupun modal, maka terjadilah proses negosiasi antara lease ataupun nasabah dengan si supplier ataupun si pemasok. Setelah itu, supplier akan berhubungan dengan si pihak lessor tersebut. Setelah terjadi negosiasi, maka lessor akan membayar kepada supplier sejumlah uang yang telah ditentukan. Nah, setelah terjadi perjanjian seperti ini, maka nasabah hanya berurusan dengan membayar sejumlah uang dengan lembaga keuangan. Sekarang yang kedua adalah operating lease. Operating lease ini adalah seorang lessor akan membeli barang-barang yang diminta oleh si lease ataupun nasabah. Nah, setelah itu, barang yang dibeli oleh pihak lessor itu akan disewakan kepada lease ataupun customer ataupun nasabah. Maka, apabila terjadi perjanjian tersebut, maka nasabah itu akan membayar sejumlah uang berikut dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si pihak lessor tersebut. Yang ketiga adalah sales type lease atau dinamakan lease penjualan, di mana ini berhubungan dengan perusahaan industri. Maka pihak lease penjual itu akan bernegosiasi kepada pihak lessor barang-barang apa saja yang akan dijual. Nah, di sini pihak daripada lessor itu menjual list barang dari hasil-hasil produksi yang diproduksi oleh perusahaan industri tersebut. Nah, di sini penjualan list memiliki dua pendapatan. Pendapatan yang pertama adalah pendapatan dari si penjualan lessor. Yang kedua itu adalah pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu. Yang keempat adalah cross-border lease atau dinamakan lease antar dua negara, di mana lessor dan lease itu memiliki negara yang berbeda. Nah, ini biasanya berhubungan dengan jual beli produk-produk produksi yang akan diproduksi yang tidak bisa diproduksi oleh negara tersebut. Salah satu contohnya adalah negara Indonesia membeli atau menyewa Airbus kepada negara Singapura, ataupun negara Indonesia membeli kapal kepada negara Singapura, atau negara Indonesia membeli pesawat kepada negara Singapura. Yang kelima adalah leverage lease, atau di sini adanya pihak ketiga atau yang disebut dengan credit
provider, di mana seorang lesser itu hanya membiayai pembiayaan objek leasing itu sekitar 20-40%. Dan sisanya itu dibiayai oleh kredit provider. Nah, yang tadi itu adalah jenis leasing secara umum. Nah, yang ini itu adalah jenis leasing berdasarkan kegiatan usahanya. Jenis leasing berdasarkan kegiatan usahanya itu terdiri atas 3. Yang pertama itu adalah independent leasing, di mana lessor independen dapat pula memberikan pembiayaan kepada supplier atau manufaktur yang sering disebut dengan vendor program. Yang kedua, captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Captive lessor ini sering pula disebut dengan two-party lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing, dan pihak kedua adalah lease atau pemakai barang. Yang ketiga, lease broker atau packager. Leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing.